dengan Ibu Maria dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dengan tema Kisah Abraham. Namun, sebelum kita belajar, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Ajarilah kami untuk setia dan taat melaksanakan perintah-Mu seperti teladan Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita bernyanyi dengan lagu Bapa Abraham bersama-sama. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengenali tokoh Perjanjian Lama seperti Abraham yang melaksanakan perintah Allah dengan benar berdasarkan kitab suci yang diambil dari Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 7 secara bergotong royong dengan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi janji-janji Allah kepada Abraham berdasarkan kisah Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 7 secara gotong royong dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kisah Allah memanggil Abraham melalui kitab suci Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 7 secara bergotong royong dengan benar. Mari anak-anak, Ibu akan membacakan cerita kitab suci diambil dari Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkata kepada Abraham, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu Abraham berusia 75 tahun.
Ia meninggalkan haram kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abraham berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarah. Lot kemenakannya juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abraham menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon terbantin di More, yaitu tempat ibadah dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih mendiami tanah itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada turunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu, Abraham meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abraham mendirikan mezbah tempat ia menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Abraham meneruskan perjalanannya dari situ ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb dan Tuhan terus menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita saksikan film Abraham berikut ini. Komik Alkitab Anak. Abram dipanggil Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Ur-Kasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian pergilah Bapak Abram disertai para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di tanah Kanaan. Bapak Abram dan rombongannya berhenti di pohon tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abram. Kemudian Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur Betel.
Ayat hafalan. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Kitab Roma pasal 4 ayat 3. Tadi Ibu sudah membacakan teks dari kitab suci dan kalian sudah menyaksikan film Bapak Abraham. Sekarang Ibu akan memberikan waktu kepada kalian beberapa menit untuk mengerjakan soal kelompok yang akan kalian kerjakan hari ini. Tugas yang pertama, apakah janji-janji Allah pada Abraham? Yang kedua, yang nomor 2, mengapa Allah menyuruh Abraham pindah dari negerinya? Dan yang nomor 3, sikap apakah yang dapat kita teladani dari sosok Abraham? Silahkan mengerjakan. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, apakah janji-janji Allah pada Abraham? Jawabannya, akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham akan diberkati serta membuat namamu bermasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terus jawaban yang kedua, mengapa Allah menyuruh Abraham pindah dari negerinya? Karena Abraham percaya akan janji Allah. Allah telah mempersiapkan tanah terjanji bagi keturunannya. Nomor 3, sikap apakah yang dapat kita teladani dari sosok Abraham? Jawabannya, taat, percaya, dan iman yang kuat kepada Allah. Jadi, Ibu akan mengambil kesimpulan dari jawaban kalian yang kalian bacakan hari ini. Yang pertama, ketika Abraham berumur 75 tahun, Allah menyerukan pindah dari rumahnya di Haran ke daerah yang jauh, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, Abraham taat pada perintah Allah. Ia percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya. Yang ketiga, di tanah Kanaan, Abraham diberi banyak keturunan dan kemakmuran. Bahkan Allah mengangkatnya menjadi bapa bangsa. Terus yang selanjutnya, berusahalah untuk selalu setia dan taat melaksanakan perintah Tuhan, seperti teladan Abraham. Lewat materi kisah Abraham ini, kita diajak untuk menjadi anak yang taat kepada Allah. Sebagai anak Tuhan, kita diajak melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghormati orang tua sebagai wakil Allah. Sebelum menyelesaikan materi ini, baiklah kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berilah Allah Pak, ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk berbakti kepadamu. Bimbinglah kami agar selalu setia dan taat melaksanakan perintah-perintah-Mu, seperti teladan Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.